Diduga mengantuk, sopir truk menabrak pemotor ibu dan anak di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, siswi SMA tewas terlindas akibat gagal mendahului truk. Berhati-hatilah dalam berkendara di jalan raya. Seorang sopir truk menabrak pemotor di jalur selatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu siang. Pemotor itu seorang ibu bernama Rantimah tewas setelah terpental sejauh 23 meter. Sementara anaknya dalam keadaan kritis. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Purwosari ke arah Pasuruan. Namun sopir mendadak masuk ke jalur berlawanan sehingga menabrak sepeda motor di depannya. Usai tabrakan, truk terus berjalan menabrak pohon dan tiang listrik di pinggir jalan. Korban luka berat saat ini dirawat di RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Sementara sopir truk diamankan di Mapolsek setempat. Sementara itu gagal berusaha mendahului truk saat kondisi macet, seorang siswi SMA di kawasan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur tewas terlindas pada Rabu siang. Kejadian bermula saat sebuah motor berusaha mendahului truk di kondisi lalu lintas ramai cenderung macet. Naas sepeda motor korban tersenggol badan truk. Sang siswi yang dibonceng tanpa menggunakan helm oleh saudaranya jatuh ke kanan dan terlindas. Guna penyelidikan lebih lanjut, saudara korban yang selamat dan sopir truk masih dalam pemeriksaan unit Laka Polresta Sidoarjo. Sejumlah remaja nekat mengadang truk di ruas Jalan Raya Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini mengakibatkan satu orang remaja tewas terlindas truk bermuatan pasir pada Kamis 5 Januari. Usai kejadian, sopir truk melarikan diri dan sempat menjadi buron. Setelah pengajaran selama sepekan, Rabu kemarin polisi menangkap pengemudi berinisial AR dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian, motif gerombolan remaja membajak truk maut sengaja dilakukan demi membuat konten video. Tim Liputan CNN Indonesia. Satu keluarga terdiri dari ayah dan dua anaknya nekat mencuri mobil yang kuncinya tertinggal di restoran sebuah pusat perbelanjaan di Bandar Lampung. Sementara di Cibubur dalam satu hari 2 motor dicuri. Salah satunya milik tukang bangunan yang baru saja dilunasi. Kamera pengawas merekam 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor ke Jalan Damai Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Selasa siang. Setelah sempat bolak-balik memantau situasi, seorang pelaku langsung turun menggasak motor milik pekerja bangunan. Korban yang tengah bekerja di salah satu rumah warga baru menyadari saat para pelaku melarikan diri. Korban hanya bisa pasrah, motor yang baru dilunasinya dibawa kabur. Korban berharap kepolisian sektor Ciracas bisa segera menangkap pelaku. Yang diambil motor apa? Motor Scoopy warna merah baru lunas. Oh, baru lunas. Itu pelaku berapa orang, Mas? Pelaku berdua. Berdua. Sebelumnya pada hari yang sama, para pelaku juga beraksi di lokasi berbeda di kawasan Cibubur. Aksinya pun terekam kamera pengawas. Sementara di Bandar Lampung berdalih ingin memiliki mobil untuk digunakan keluarganya. Satu keluarga terdiri dari ayah dan 2 anak laki-lakinya nekat mencuri 1 unit mobil di halaman parkir pusat perbelanjaan di kawasan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Senin malam. Dalam pemeriksaan, para tersangka mengakui mencuri mobil milik korban dengan cara mengambil kunci kontak yang ditinggalkan di atas meja makan. Melihat korbannya lengah, para tersangka kemudian menuju areal parkiran dan membawa kabur mobil milik korban. Para tersangka sempat mengganti nomor plat kendaraan dan mengubah sebagian warna mobil. Kemudian kunci itu diambil, kemudian turun ke parkiran, dia cek melalui remote. Remote itu setelah dipencet bunyi, otomatis itu mobilnya. Kemudian langsung diambil, mobil diambil, dibawa, kemudian plat diganti, kap depannya di cutting hitam. Tersangka berdalih ingin memiliki mobil untuk digunakan keluarga dan tidak berniat menjual mobil hasil curian. Mau kamu pakai ya, mau kamu kuasai ya. Tahu nggak itu mobil punya orang? Tahu sih. Kenapa dibawa pulang? Ya karena saya belum tahu keberadaan punya siapa. Nggak ada sempat untuk ngulangin ke satpam ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bapak dan kedua orang anaknya ini kini mendekam di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Ketiganya terancam hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Liputan CNN Indonesia.